Siang sahabat Sabda semua, senang sekali bisa bertemu lagi dalam acara Kenal Sahabat Ilsa. Tentunya masih dalam program Kenal Ilsa ya, di Instagram Live Samda_Ilsa. Dan bersyukur karena pada siang hari ini kita akan tidak mengenal Ilsa secara organisasi sih ya, tapi kita akan sama-sama bersyukur gitu ya, karena kita sudah memulai rangkaian 30 tahun Sabda dan sudah ada event-event yang sudah terlaksana ya, yang sejak awal Oktober bahkan saat ini juga sedang berlangsung dan nanti masih akan berlangsung lagi sampai akhir Oktober gitu ya. Jadi hari ini isinya mengucapkan syukur dulu untuk salah satu event ulang tahun Sabda yang ke-30, yaitu AI for God Expo 2024. Dan akan ada banyak cerita, akan ada banyak sharing, pelajaran-pelajaran penting dari acara yang seru banget ini ya, karena diadakan selama sehari ya, dari jam 9 pagi ya sampai jam 5 sore, full presentasi seminar, ada 8 kapita selekta dan juga 3 pleno ya, dan semua peserta itu bisa belajar bareng dalam acara yang mengawali ya ulang tahun Sabda yang ke-30 AI for God Expo 2024. Iya, dari acara siang hari ini, dari sharing yang disampaikan oleh rekan-rekan nanti yang akan sharing, kita bisa lihat, oh kenapa ini penting, kenapa mereka bisa belajar ini itu, dan bagaimana nanti dapat digunakan dalam pelayanan. Mungkin bisa menginspirasi sahabat-sahabat Sabda juga yang sedang mengikuti acara Kenal Sahabat Sabda pada sore hari ini. Ya, masih menunggu ini karena nanti saya nggak mungkin sendirian dong, namanya sharing pasti ada temennya lah. Ya, saya nggak akan monolog gini ya. Jadi hari ini ada teman saya yang menjadi penanggung jawab dari acara AI for God Expo 2024 ini. Kan ya, kita masih menunggu rekan saya itu Ibu Roma ya, supaya bisa join ya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada sahabat Sabda semua yang saat ini sedang mengikuti dari rumah ya, memang untuk kegiatan Kenal Sahabat Sabda ini sendiri, ini merupakan bagian dari program Kenal Ilsa yang dilakukan cukup rutin di Instagram Live Sabda_Ilsa, dan biasanya memang kami selenggarakan pada hari Senin ya, khusus untuk bulan khusus dalam rangka Sabda yang ke-30 ini kami lakukan cukup sering gini, biasanya cuma sebulan 2 kali gitu ya, tetapi minggu yang pada bulan September menjelang ulang tahun Sabda kami lakukan dalam bulan September 3 kali, dan bulan ini juga kami lakukan akan setiap minggu ya, mulai hari ini sampai nanti akhir Oktober ya, setiap Senin akan ada acara Kenal Sahabat Sabda. Fokusnya ke event-event yang dilaksanakan yaitu AI for God Expo, ada Unhack, dan juga ada ulang tahun Sabda ke-30 itu sendiri. Dan hari ini kita akan sama-sama mengenal tentang mendengarkan tentang sharing peserta AI for God Expo 2024. Ini Ibu Roma sudah join. Halo Ibu Roma. Halo Bu Evi. Bisa lihat 4 frame? Iya, Bu Evi gelap nih, cuma kelihatan Pak Julius sama Ibu Tabita. Oke, tapi suara saya jelas kan ya? Jelas, jelas. Oke, baik deh. Kalau gitu kita akan segera mulai aja ya. Dan kita akan masuk dulu dalam doa pembukaan. Tapi semua ke detect live-nya ya. Siapa? Delisa? Semua ke detect live. Kita bisa cek dulu. Iya. Oke, semua sudah oke ya. Bisa mengikuti. Harap nanti rekan-rekan teman-teman dari Pak Julius, Ibu Tabita, dan juga teman-teman dari Sabda MLC juga bisa join. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta teman saya Roma untuk membuka di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena siang hari ini kami boleh kembali bertemu dalam Kenal Sahabat Sabda, khususnya untuk sharing pelayanan kami yang sudah kami lakukan dalam AI for God Expo 2024. Tuhan tolong untuk serangkaian sharing pengalaman, keseruan, dan juga follow up, khususnya untuk bagaimana seluruh peserta yang diwakili oleh Pak Julius, Pak Tabita boleh menggunakan AI dalam setiap pelayanan dan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk jaringan, untuk alat, untuk device yang kami pakai, untuk semuanya, kiranya Tuhan yang akan handle dari awal tangannya kepada selesai. Pujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Roma. Iya, sekali lagi mungkin bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung mengikuti live pada siang hari ini dan juga mungkin saat ini sedang mengikuti siaran tundanya, hari ini kita masuk dalam acara Kenal Sahabat Sabda
sharing peserta AI for God Expo 2024. Dan kegiatan untuk AI for God Expo 2024 ini sendiri diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 itu pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore, bahkan lebih sedikit ya. Ada sekitar hampir 400 peserta yang mengikutinya pada awal. Nanti setiap Kapita Selekta itu bisa lebih dari 100 peserta yang mengikutinya. Ya, bersyukur untuk ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan bersama sharing yang telah disiapkan oleh dua orang peserta yang mengikutinya, dan juga penanggung jawabnya itu Saudara Ibu Roma dan Pak Julius dan Ibu Tabita sebagai peserta yang mengikutinya. Oke, ya. Kita mau ke tamunya dulu ya, Roma ya. Nanti kita yang sabda belakangan ya, Roma. Oke, Bu. Oke, silahkan. Ya, saya ingin mempersilahkan dulu ya, Ibu Tabita dan Pak Julius Subari bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari Ibu Tabita dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Untuk saya kehormatan bisa terpilih dari berapa ratus peserta, dan kami terpilih untuk jadi tamunya Sabda siang hari ini. Baik, saya perkenalkan, nama saya Tabita Montgomery, itu nama keluarga dari suami. Saya berdomisili di Depok, Jawa Barat. Keseharian saya melayani bersama Sekolah Teologi Penuai Jakarta. Kami sekolah yang pendidikannya bukan sekolah tinggi teologi, tapi setara D2 gitu. Nah, pelayanan dari sekolah teologi ini selain ada mahasiswanya, kami juga punya pelayanan untuk anak-anak. Bermulanya dari COVID. COVID mendatangkan pelayanan untuk kami. Waktu anak mahasiswa, waktu mahasiswa kami nggak bisa pergi magang, lalu kami bikinlah Jumat Gembira untuk anak-anak secara online. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Tadinya untuk anak-anak SD, kemudian anak-anak sudah lulus SD, sekarang kami sudah punya Teens Bible Study untuk anak-anak SMP sampai SMA, dan sudah ada yang kuliah gitu. Dan saya berjemaat di GSJA Permata Depok. Ya, tapi keseharian saya melayaninya di Sekolah Teologi Penuai Jakarta. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Tabita. Ya, sekarang saya beralih ke Pak Julius Subari ya. Silakan Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat siang teman-teman. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah bergabung di IT Lab. Saya sangat senang sekali sebagai pengalaman yang baru buat saya, bahkan sudah terpilih dari sekian ratus orang untuk menyampaikan apa yang saya dapat. Terima kasih juga kepada Yayasan Lembaga Sabda atas kesempatan ini, buat Pak Mek, Ibu Julia, Ibu Evi, dan yang terlibat dalam pelayanan Sabda ini. Saya sangat terkesan dengan penyelenggaraan I Forgot Expo yang diadakan pada tanggal 5 Oktober kemarin. Pak Julius, perkenalan sudah ya Pak ya? Apa? Pak Julius, perkenalannya sudah. Nanti sharingnya saya tanya-tanya dulu ya Pak. Kalau sharingnya belakangan Pak. Ya, nama saya. Perkenalannya sudah ya Pak ya? Nama saya Pendeta Julius Subari Putra. Saya sebagai pendeta dan gembala sidang di gereja GPS Sawit Boyolali, dan saya juga sebagai ketua komisi Departemen Anak se-Jawa Tengah dan DIY. Ya, sekian perkenalan saya. Terima kasih. Ya, Pak, ya? Apa? Untuk GBIS itu ya Pak ya? Ya, betul. Untuk GBIS ya? Betul, GBIS. Ketua untuk pelayanan anak untuk GBIS. Oh, puji Tuhan. Ya, berarti ini dua-duanya pelayanan anak nih, Pak. Bukan hal kebetulan ya. Oke, baik-baik ya. Ya, tapi Roma juga boleh memperkenalkan diri dulu di awal deh, Rom. Silahkan, Rom. Ya, halo sahabat Sabda dan juga Pak Julius, Bu Tabita. Nama saya Roma, saya salah satu staf dari Yayasan Lembaga Sabda, dan kemarin juga banyak terlibat dalam kepanitiaan I Forgot Expo 2024. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Iya, sekarang saya ke Pak Julius dan juga Ibu Tabita, nanti bisa bergantian saja menjawabnya ya. Dari Pak Julius dulu secara singkat ya Pak ya. Bagaimana sih awalnya mendapatkan info AI Forgot Expo 2024 ini? Kenapa tertarik mengikutinya, dan kenapa Bapak sangat tertarik mengikutinya, dan sesi apa saja yang dipilih terutama untuk Kapita Selektanya nih Pak yang diikuti saat itu? Silakan dari Pak Julius dulu, nanti ke Ibu Tabita ya.
Oh, baik. Ya, karena saya sudah lama juga mengikuti dari Yayasan Lembaga Sabda. Jadi apa namanya, pertama saya melalui pengumuman di media sosial di lewat grup WA ini, dan beberapa sesi yang saya ikuti. Yang pertama itu adalah sesi pertama AI for Beginner, Anda pasti bisa. Kemudian sesi yang ketiga itu AI atau AI Christian Education. Kemudian yang ketiga itu sesi 6 itu AI Counseling Kristen, dan yang keempat sesi 7 itu adalah transformasi pelayanan anak. Oke. Kenapa Bapak tertarik memilih sesi-sesi tersebut, Pak, khususnya untuk Kapita Selektanya? Ya, karena acaranya itu buat saya sangat membekali, kemudian menarik dan relevan dalam teknologi dan pelayanan saat ini. Gitu. Oke. Khususnya dalam pelayanan Bapak juga nih ya, sebagai pelayan anak nih ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Julius. Nah, kalau dari Ibu Tabita sendiri, gimana nih Bu sebelum mengikuti acara AI Expo AI for God Expo 2024 ini, sudah pernah pakai AI sebelumnya nggak, Bu? Sudah pakai atau belum saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi saya melihat karena saya juga guru, saya juga ngajar anak-anak, kayaknya udah pakai gitu ya. Itu yang membuat saya jadi kayaknya ini saya juga guru yang generasinya bedanya jauh gitu. Saya ngajar 3 generasi yang berbeda gitu. Nah, saya tahu ya kegiatan Expo ini sebetulnya akibat COVID juga. Akibat COVID sama Ibu Yunike dari Sanfokus, dan saya ikut beberapa kali Sanfokus kegiatannya. Kemudian Sanfokus mengundang saya lagi waktu itu di STT Providensia ya di Malang untuk pengalaman itu pertama kali saya ikut. Dan kemudian dari situlah saya cepet-cepet daftar untuk Expo tanggal 5 Oktober. Begitu. Bu Tabita yang ikutan di Zoom ya waktu itu ya di STT Providensia ya. Betul. Wah, senang bisa ketemu Ibu Dia, karena waktu itu Ibu Tabita mengikuti workshopnya juga cukup intens ya lewat Zoom ya Ibu ya. Jadi kalau ada suaranya hilang-hilang, suaranya kecil gitu, Ibu Tabita yang protes nih, ini suaranya nggak kedengeran gitu ya Bu ya. Betul. Jadi pertama kali dapat informasinya di situ gitu ya. Ibu ikutin sesi apa aja Ibu? Ikut Kapita Selektanya sama seperti Pak Julius. Semuanya sama persis. Sama persis, 1, 2, 3, 4. Kapita Selektanya sama persis. Jadi kamu bisa mengulang yang mana aja. Gitu. Oh iya, kok ya bisa sama. Oke, iya. Baik gitu ya. Nah, bagaimana nih setelah ini ya, setelah mengikuti setiap sesi atau setiap Kapita Selekta ini ya, bagian mana yang paling menarik menurut Pak Julius dan juga Ibu Tabita, dan pelajaran penting apa ya, bisa sedikit diringkaskan ya. Pelajaran penting apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari sesi tersebut? Mungkin pilih salah satu aja ya, yang paling menarik dan pelajaran pentingnya apa. Saya ke Ibu Tabita dulu deh. Ya, terima kasih Kak. Karena saya pelayan anak juga, jadi yang paling penting ya pasti AI transform pelayanan anak. Yes, pelayanan anak. Informasi pelayanan anak itu yang sangat penting untuk saya sebagai pelayan anak. Lalu kenapa demikian? Ya itu seperti yang tadi saya bilang, karena saya melayani berapa generasi di bawah saya, dan dengan pelayanan itu sepertinya saya juga harus tambah banyak belajar karena ketinggalannya jauh, dan saya harus menyiapkan anak-anak saya juga gitu, anak-anak saya juga dan generasi yang sekarang sudah mulai SMA dan kuliah, karena mau nggak mau, suka nggak suka, mereka akan bergaul dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya ingat di bagian awal sekali waktu-waktu di STT Providensia itu ada kan AI itu harus ditebus gitu. Nah, saya tahu anak-anak mungkin juga suka melenceng gitu. Itu yang membuat saya semakin, oh iya, ini bagian yang cukup penting untuk saya pelajari sebagai pendidik, sebagai pelayan, dan juga itu sebabnya waktu pelayanan anak itu, transformasi pelayanan anak dengan AI itu waktu itu
pendek. Waktunya terlalu pendek, kita baru gini udah selesai, masih belum mencoba terlalu selesai, udah selesai gitu. Jadi itu hal yang untuk saya hal yang penting gitu, karena kita berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan kecanggihan teknologi dari luar gitu. Kalau kita nggak siap dengan AI untuk anak-anak yang kita layani, untuk remaja yang kita layani, kita akan ketinggalan jauh gitu. Jadi itu sih pelajaran yang saya dapat. Terima kasih. Puji Tuhan. Iya. Kalau dari Pak Julius Subari sendiri bagaimana? Ya, kalau saya sendiri ya semuanya ya. Tapi kalau pertanyaannya menurut Bapak yang mana? Kalau menurut saya semuanya, tapi kan kalau pertanyaannya paling berkesan disuruh milih satu, ya tentunya itu adalah pada sesi yang pertama, AI for Beginner Anda pasti bisa. Karena kalau dari situ, karena kalau sudah tahu dasarnya dalam pembuatan prompt, karena saya belajar tentang dasar-dasar AI ini, kalau sudah bisa tahu tentang prompt yang benar, apalagi di Sabda sudah diajarkan, yaitu mengenai fokus, yaitu format, objektif, konteks, user, spesifik, spesial. Tentunya kita mau membuat apa saja di segala bidang kita, termasuk pendidikan, pekerjaan, ataupun sekolah minggu, ataupun yang lain-lainnya, mudah buat kita. Jadi pertanyaannya paling berkesan ya buat saya adalah sesi pertama ini, AI for Beginner pasti bisa. Begitu, Bu. Anda pasti bisa. Bapak sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Puji Tuhan. Oke, iya, ini ya. Kalau gitu saya mau masuk dulu nih ke Roma ini ya. Roma ini sudah dengar nih ya dari peserta dari Ibu Tabita dan juga Pak Julius ya tentang pelajaran-pelajaran penting yang sudah didapatkan gitu ya. Gimana nih dari Roma sendiri sebagai panitia gitu ya? Pengalaman apa yang paling berkesan? Ini ya, kalau tadi saya tanya mana nih sesi yang paling berkesan ya, kalau dari Roma sendiri, pengalaman apa yang paling berkesan dan pelajaran penting apa yang dari berkesan dalam pelaksanaan AI for God ya Expo 2024 ini, Rom? Apa ucapan syukur? Ya, bersyukur sih. Pastinya bersyukur banget karena dalam AI for God Expo ini secara pengalaman yang paling berkesan sebenarnya mulai dalam persiapan ya, ketika kita putuskan akan mengadakan kegiatan AI for God yang kedua untuk Expo, karena tahun lalu kita juga sudah lakukan yang pertama gitu. Nah dari persiapan dan kerjasama juga dengan semua staff gitu, karena kan ini dikerjakan bareng-bareng juga. Siapa yang ambil bagian dalam narasumber, siapa yang ambil bagian dalam teknis dan lain sebagainya gitu. Jadi aku sebenarnya ucapan terbesar pertama itu karena ada kerjasama yang baik gitu antara panitia secara internal dan juga kerjasama dengan teman-teman dari narasumber luar gitu, karena kita juga nggak cuma dari Sabda tapi mengundang beberapa narasumber yang memang secara skill dan juga secara keahlian mereka sudah cukup lama di bidang itu. Untuk Pak Purnawan, ada Pak Philip dan juga Pak Calvin gitu. Jadi ya, bersyukurnya di situ karena secara persiapan lumayan matang, bisa dikatakan cukup matang gitu untuk pelaksanaan ini. Dan dalam pelaksanaannya juga bersyukur karena bisa diikuti oleh lebih 300 ya, hampir 400 peserta, dan antusias mereka juga semangat sekali. Kalau Pak Julius tadi bilang AI for Beginners itu menarik, dan bagiku juga ini satu sesi yang menarik karena kemarin lumayan ribut di AI for Beginners karena saya juga ada di dalam gitu ya. Ada yang bilang jangan cepet-cepet, saya belum bisa ngikutin. Ada yang sudah coba-coba promnya, ada yang ketinggalan, ada yang lagi mencoba dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau roadshow terbayangkan gitu ya, ternyata kalau workshopnya kita lakukan secara Zoom gitu ya hampir sama juga keributannya kalau kita lakukan langsung ketika roadshow pelatihan gitu. Jadi ya bersyukur ya karena walaupun udah setahunan lebih AI berjalan, ternyata kemarin yang ngikutin AI for Beginners itu ada 200-an peserta gitu. Ternyata 200 peserta yang join juga lumayan ini gitu ya, lumayan basic lagi, lumayan belajar banyak lagi gitu untuk gimana cara ngobrol dengan AI, dengan from focus dan lain sebagainya. Itu sih Bu F. Wah, puji Tuhan. Ya, ini Roma juga semangat nih ya, staminanya terjaga dari awal sampai akhir nih ya untuk pelaksanaan acara AI Expo ini. Thank you Roma ya. Nanti saya balik lagi deh ke Roma gitu ya. Nah,
dari Ibu Julius dan juga Pak Julius dan juga Ibu Tabita, ini kebalik, maaf ya. Setelah mengikuti ya Kapita Selekta ini gitu ya, bahkan mungkin dari pleno, 3 pleno, ada pleno pertama tentang AI for all, lalu pleno kedua tentang AI and Bible, dan pleno ketiga tentang Next Generation dan Kapita Selekta yang diikuti, ada nggak nih ide-ide baru yang muncul ya, sehubungan dengan penggunaan AI dalam pelayanan saat ini yang secara praktis ya, yang follow up-nya yang akan diterapkan dalam pelayanan saat ini? Saya ke Pak Subari dulu, silahkan Pak. Ya, kalau ide-ide itu memang ada ya. Jadi ide-ide dari sesi pertama itu AI for beginner, Anda pasti bisa. Sesi ini kan mengajarkan cara membuat prompt yang baik dengan rumus fokus itu sehingga dapat diterapkan. Nah, ini banyak hal yang tidak paham, tidak tahu cara penggunaannya. Jadi ini termasuk ide baru yang saya dapatkan. Kemudian di dalam konseling juga itu ternyata ada aplikasi yang baru, yang menurut saya yang terbaru di mengenai aplikasi konseling. Jadi dengan aplikasi konseling Alkitab konseling ini kan memberikan dapat digunakan sebagai alat pendamping untuk para konselor. Untuk para konselor juga pengganti pengganti secara offline, tapi ternyata dengan alat ini juga bisa bagus juga. Kemudian ide-ide baru sekarang bisa membuat musik baru dengan Suno, bisa membuat video, bisa membuat gambar. Nah, itu ide-ide yang baru sekali. Cuman yang menjadi perlu peningkatan lagi yang saat ini yang saya belum dapatkan itu mungkin contohnya membuat game. Nah, itu belum itu. Menurut saya loh, mungkin karena kalau memang di Sabda AI yang saya ikuti ini sekarang itu sudah membuat 20-an pengajaran, 20 studi Alkitab, pengajaran tentang prompt itu 20, tapi menurut saya yang masih kurang itu kayak membuat game, pantun rohani itu belum, Bu. Jadi itu juga bisa menjadi ide-ide yang baru. Itu menurut saya, Bu Evi. Silakan aja Pak, bisa dicoba dengan prompting fokus ya. Nanti bisa dicoba membuat pantun, membuat game rohani ya. Tinggal minta, tinggal diolah, nanti jadi deh Pak. Oke. Sabda ini sudah luar biasa sekali, Bu. Karena ini Sabda ini pelayanan Kristen yang belum, menurut saya sepengetahuan saya ini belum pernah yang belum dilakukan oleh pelayanan Kristen yang lainnya, Bu. Dan Sabda ini perkembangannya sangat cepat sekali. Bahkan sekarang saya mengikuti kurang lebih 20 dibuat itu pengajaran, studi, macam-macam lah itu. Jadi Sabda ini perkembangannya pesat sekali, ide-idenya luar biasa sekali. Ya, bersyukur karena teknologi Pak. Teknologi yang membuat pelayanan kita juga bisa berkembang. Bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan. Betul. Ya, silakan dari Ibu Tabita, ada ide-ide baru Bu atau sesuatu yang mungkin sudah diprogramkan akan dibuat, diteruskan, dilanjutkan dengan memanfaatkan AI ini dalam pelayanan Ibu? Iya. Waktu selesai dari STT Prudensia di Malang, saya langsung menerapkan malamnya, gitu. Karena pada malam hari itu saya ada Teens Bible Study. Lalu saya waktu PA itu, waktu Bible Study sama para teens, saya sudah siapkan bahannya dan saya langsung kasih tahu sama mereka, yuk kita mau pakai apa yang disebut ChatGPT, gitu. Lalu saya share screen bagaimana mereka bisa menemukan ChatGPT dan bagaimana mereka bisa mencari, gitu. Saya share screen karena kami pakai Zoom, Bu. Kami pakai Zoom, jadi pelayanan saya Zoom, ya. Tim saya dan anak-anak Jemaat Gembira saya itu bukan di Jakarta, mereka ada yang di Kalimantan sampai ada yang di Indonesia, gitu. Jadi itu pelayanan kami secara online. Jadi waktu itu saya langsung coba malamnya dengan Teens Bible Study, bahkan teens saya yang slow learner dia bisa mengikuti, gitu. Bisa mengikuti, buka ChatGPT dan dia temukan sendiri pertanyaan. Saya bilang, ayo kita ketik pertanyaan ini, gitu. Lalu mereka menemukan sendiri dan saya bilang, mereka coba kamu baca deh jawaban kamu dan kita bandingkan dengan teman yang lain, gitu. Dan mereka lihat itu jawabannya berbeda, gitu. Dan itu memperkaya dan membuat mereka antusias.
gitu, karena itu anak-anak remaja gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga mengajar memberikan kuliah pendidikan agama Kristen untuk anak dan remaja, dan saya jadi punya ide nanti kalau ujian akhirnya mereka akan bikin program untuk pelayanan anak. Ujiannya program pelayanan anak harus disertai dengan ceritanya, harus disertai dengan lagunya, sertai alat peraganya apa. Mereka akan saya set seperti itu supaya mereka pakai chat GPT-nya juga. Jadi ujiannya nggak larang sendiri, mereka akan lebih kaya. Saya udah kasih tahu kemarin mereka nanti ujiannya bagaimana gitu, ujian akhirnya gitu. Jadi kamu pilih ceritanya. Nanti itu yang mid semesternya, ujian akhir semesternya, mereka siapkan semuanya pakai ChatGPT. Akan lebih menantang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya, itu. Iya. Ini kalau gurunya atau dosennya maju seperti ini, bayangkan nanti ya generasi-generasi yang diajar itu akan menjadi luar biasa untuk lagi mereka melayani generasi-generasi di bawah mereka. Puji Tuhan, imannya jadi generasi ke generasi turun-temurun itu Ibu dengan teknologi ini. Puji Tuhan, iya. Wah, gimana Rom? Kamu dengar dari teman-teman ini ya, dari Pak Subari dan Ibu Tabita, apa yang kamu rasakan nih? Ternyata nanti akan ada hasil nyata dari AI for God Expo 2024 ini. Kamu sendiri bagaimana Rom? Dan apa harapannya nih selanjutnya nih dari pelaksanaan AI for God Expo ini? Ya, pastinya keinginan dari seminar sehari atau expo ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita sudah persiapkan gitu ya, terkait bagaimana AI yang sudah hadir ini bisa dipakai dan gereja siap untuk apa ya, istilahnya diperlengkapi untuk menggunakan AI dalam pelayanannya, khususnya dalam masing-masing bidang. Karena kalau dilihat di 8 Kapitas Selekta ini sebenarnya terbagi dalam udah bisa merangkap ke semua gereja gitu ya, entah itu untuk sekolah minggu, entah itu untuk konten dan media sosial, entah itu untuk konseling di gereja ataupun di dalam keluarga, entah itu mungkin juga di bagian etikanya dan lain sebagainya, atau pendidikan Kristen gitu. Jadi bisa masuk ke semua ranah bidang pelayanan, dan pastinya ini jadi satu harapan yang kita harapkan juga bisa digunakan oleh seluruh peserta yang sudah mengikuti untuk setiap pelayanan mereka masing-masing gitu. Dan tadi kalau mendengar cerita dari Pak Julius dan juga Ibu Tabita, apa ya, kerinduan untuk belajar dan untuk mau dibekali bahkan sampai menggunakan itu, sebenarnya di situ harapan kita. Jadi setiap apa pelatihan ataupun seminar yang kita bagikan itu akhirnya bisa termultiplikasi melalui peserta-peserta yang mengikuti, dan berlipat kali ganda nanti hasilnya. Jadi lebih banyak lagi yang pakai AI untuk pelayanan gitu, bukan hal-hal yang sekuler, tetapi semata-mata lagi dikembalikan untuk Tuhan. Itu sih, Bu. Yes, betul sekali ya. Kalau dari Sabda sendiri memberikan edukasi tentang AI untuk Tuhan, jadi AI for God itu selalu nggak pernah mungkin pisah gitu ya. Supaya memang ketika kita memanfaatkan AI ini, ya kita pasti berbeda dong dengan orang-orang yang lain yang memanfaatkan AI ini. Iya. Satu-satunya kita motivasinya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, puji Tuhan. Sekarang kami mau tanya nih dari Pak Julius, Subari, dan Bu Tabita gitu ya. Ada nggak evaluasi masukan yang dapat diberikan untuk kami ya lembaga Sabda supaya nanti ke depannya misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, bisa kami perbaiki atau bisa kami lakukan dengan lebih baik lagi. Silahkan evaluasinya dari Pak Subari dulu. Kalau menurut saya sih dari Yayasan Sabda sendiri sudah luar biasa sekali ya, karena sekarang Yayasan Lembaga Sabda juga sudah masuk ke STT, bahkan saya sendiri tahu sendiri juga di STT di Solo, STT di Jakarta, bahkan di STT itu sudah perkembangannya itu luar biasa sekali. Kalau menurut saya mungkin karena Sabda ini terus mengikuti perkembangan cepat. Jadi kalau kita nggak ngikutin, kita sendiri yang malah yang ketinggalan. Jadi luar biasa sekali. Jadi tetap belajarlah, tetap belajar terus. Kalau untuk evaluasi mungkin ya yang saya tahu belum ada ya, kalau di Sabda itu membuat game rohani itu
bagaimana itu saya belum tahu. Kalau membuat game-game rohani, pantun-pantun rohani, apalagi seperti saat ini sedang temanya tema keluarga, itu kalau nanti ada buat pantun-pantun rohani tentang keluarga atau game tentang keluarga yang Expo yang kedua ini mungkin lebih memicu semangat lagi. Begitu, Bu. Roma mungkin kita lagi ada acara apa nih hubungan dengan keluarga, Rom? Iya, kita lagi ada acara unhack kita tadi. Jadi teman-teman yang terbagi di dalam 4 tim, ya pastinya nanti kalau misalnya ada usulan buat game dan lain sebagainya itu juga bisa sih diusulkan gitu ya. Atau membuat pantun itu bisa juga nanti tuh dimultiplikasi, dimultiplikasi konten. Jadi beragam ide, usulan ataupun hal-hal yang pengen dirindukan gimana keluarga-keluarga Kristen juga bisa memakainya gitu untuk mendukung pelayanan keluarga juga sangat bisa. Si Roma sudah ada order 1 untuk tim 1 nih, bikin pantun untuk keluarga. Iya. Nanti Pak Yulius ya Pak ya. Jadi pantun nanti Pak Yulius yang ngerjain Pak. Pak Yulius bikin 1 nih. Ya, udah Pak Yulius aja yang bikin. Oke, Bisa itu nanti teman-teman dengan ChatGPT itu bisa, Bu. Dengan ChatGPT semuanya bisa dilakukan, Bu. Itu bisa, Bu. Betul, makanya kita tunggu nih dari Pak Subari ya, dan teman-teman yang sedang tergabung di Unhack ini. Oke, dari Ibu Tabita sendiri, bagaimana Bu, ada evaluasi untuk kami untuk perbaikan ke depannya? Iya. Evaluasi saya, Ibu, hanya waktunya. Waktunya itu seperti berkejar-kejaran. Masih menikmati yang satu, udah harus ke main room lagi, pindah. Masih sedang menikmati, baru nyicip-nyicip sedikit, terutama sih yang untuk pelayanan anak itu ya. Baru nyicip-nyicip, kita baru gini, too good to be true, atau harus meninggalkan tempatnya. Hanya waktu itu, Kak, Bu. Lalu, yang lain lagi juga ya, sepertinya sih juga waktu seperti Unhack ini kan 1 minggu gitu ya, walaupun kita komit 3 jam sehari itu rasanya kita kayak dikejar-kejar gitu. Mungkin sih waktunya kayak Unhack itu kalau bisa lebih panjang gitu ya. Apalagi saya ambil ini di tim 2, yang di tim 2 padu saya lihat gini, waduh ini terjemahannya panjang banget gitu. Pakai DeepL itu makin bikin tambah saya bingung. Tambah saya bingung ini lebih, karena jadi harus membandingkannya lebih banyak gitu. Akhirnya saya coba semua cara, saya coba terjemahkan sendiri, lalu saya bandingkan dengan DeepL. Rasanya DeepL tuh nggak sesuai gitu sama apa yang naskah aslinya gitu. Jadi menurut saya sih hanya dari segi waktu aja, Bu, gitu, supaya kita bisa. Iya, karena DeepL sendiri dasarnya adalah AI, Bu. Ibu nanti bisa memberikan usulan kepada DeepL ya. Yang bagus tuh yang baik seperti ini. Jadi nanti dia juga bisa mengikuti ya. Dia bisa diperbaiki dengan koreksi dari Ibu. Nah, begitu, Bu. Baiklah. Baiklah. Jadi itu saja. Terima kasih. Nggak ada yang kita rehat nih ya di antara sesi-sesi untuk ngerjain tugas-tugas Unhack ini ya, Ibu ya. Dan juga Pak Subari. Yang terutama satu minggu ini ngerjain segala sesuatunya, ada tugas kita yang lain, sayang gitu kalau disia-siakan yang tugas kita di Sabda yang mungkin nggak setiap tahun kita terima gitu. Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Tabita dan juga Pak Subari untuk ini ya, untuk evaluasinya. Iya, oke. Tadi saya sudah tanya ke Roma tentang harapannya. Sekarang sedikit lagi ya, mungkin sebagai closing statement saja nanti dari Pak Subari dan juga Ibu Tabita ya. Harapan dan doa selanjutnya ya untuk mungkin generasi masa depan atau yang saat ini sedang belajar bergumul tentang memanfaatkan AI untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin bisa memberikan closing statementnya, harapannya dari Pak Subari, Ibu Tabita, dan juga nanti closingnya oleh Roma ya. Silakan Pak Subari. Ya, baik, karena saat ini Sabda sedang berulang tahun yang ke-30 tahun. Jadi selamat ulang tahun yang ke-30 tahun buat Yayasan Lembaga Sabda. Kiranya di tahun yang istimewa ini, Sabda terus diberkati dalam misi untuk menyebarkan firman Tuhan dan memperluas jangkauan pelayanan. Harapan saya, Sabda ini dapat terus berinovasi di dalam penggunaan teknologi, khususnya AI ini, untuk mendukung umat Tuhan dalam studi Alkitab dan
pelayanan. Kiranya juga Sabda tetap menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi banyak orang dan terus menjadi berkat dalam kehidupan umat Kristen di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati setiap langkah apa yang dikerjakan oleh Sabda. Tuhan Yesus memberkati buat Yayasan Lembaga Sabda. Terima kasih banyak Pak Subari. Silahkan dari Ibu Tabita. Ya, selamat 30 tahun bukan waktu yang pendek, tapi juga belum panjang, karena saya percaya bahwa setiap kita pasti dianugerahi Tuhan visi dan misi yang berkembang terus-menerus untuk menjangkau banyak jiwa. Selamat untuk Sabda, dan Tuhan memberkati dalam setiap program dan rencana yang dijalankan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan harapan saya AI ini juga bisa masuk ke sekolah-sekolah SMP dan SMA, gitu, bukan hanya STT, karena anak-anak usia SMP dan SMA ini banyak sekali menggunakan AI, tapi itu mereka harus dikasih tahu bahwa AI itu harus ditebus supaya betul anak-anak ini bisa mempergunakan AI sebagaimana yang Tuhan mau, dan mereka bisa belajar lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi selamat untuk Sabda, Tuhan memberkati. Pengurus yayasan, Tuhan memberkati. Para staf, terima kasih untuk banyak hal yang sudah dilakukan dalam rangka ulang tahun Sabda, yang seharusnya kita kasih hadiah tapi kita dapat hadiah banyak. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Tabita. Silakan dari Roma. Ya, dari aku sih langsung aja ke salah satu misinya ya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini, AI for God. Tuhan sudah kasih teknologi tercanggih akhir-akhir ini, dan teknologi ini akan terus ada sampai kita kembali ke berpulang pun teknologi ini akan terus ada. Jadi pakailah ini untuk penyebaran Injil, untuk memenangkan jiwa dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena AI di sini bukan hanya cuma sekedar alat bantu, tapi bisa jadi asisten kita, teman kita untuk bisa mengadopsinya dalam pelayanan kita. Itu aja sih. Memberkati. Terima kasih banyak Pak Subari, Ibu Tabita, dan juga Ibu Roma ya yang sudah sharing hari ini, siang ini di tengah-tengah kesibukannya nih lagi ngerjain tugas-tugas aneh juga ya. Dan kiranya setelah ini tambah semangat lagi ya, karena kita tahu dasarnya ngapain kita saat ini, ngapain kita kemarin belajar di AI for God Expo, lalu ngapain juga saat ini kita melakukan kegiatan-kegiatan unhack gitu ya, dan nanti ke depannya dalam pelayanan, kenapa kita berjuang untuk memanfaatkan teknologi AI ini? Satu-satunya adalah supaya ya generasi AI ini bisa memanfaatkan teknologi ini betul-betul untuk pertumbuhan imannya, pertumbuhan rohaninya, dan punya relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Begitu ya, jadi lebih aman lagi manfaatkan setiap teknologi yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini ya. Silakan nanti kalau mau lihat-lihat lagi, dengar-dengar lagi ya. Ini banyak sekali, ada beberapa ide nih tadi disampaikan Ibu Tabita dan juga Pak Subari ini ya. Follow-up selanjutnya ini bisa juga menjadi ide diterapkan dalam pelayanan sahabat-sahabat semua ya yang saat ini juga sedang belajar mengikuti tentang AI ini ya. Kami ingin mengundang ya, nanti malam kita akan ada kegiatan yaitu Alkitab ya, yaitu kita ngambil dari kisahnya tentang Yonatan ya malam ini ya. Ini hostnya di sini nih, si siapa, Roma nih ya. Hari ini tentang Markus, Bu. Oh Markus, oh iya ya, salah ya. Oh ya Markus ya, catatannya saya salah lihat. Hari ini tentang Markus, jadi teman silakan nanti bisa melihat ya bersama dengan Roma dan juga ada Yudo akan WA tentang tokoh Markus. Jarang ya kita membicarakan tentang Markus ini ya, jarang sekali. Jadi yuk kita ikutan PA-nya ya supaya nanti bisa belajar. Nanti di Instagram ayo.pa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, di Instagram ayo.pa, PA online bareng. Ya, lalu juga besok akan ada Sabda Youth akan membahas tentang generasi alpha. Ya, ini generasi alpha ini generasi yang udah mulai pakai AI ini ya. Jadi seru banget kalau kita besok membahas tentang generasi alpha di Instagram Live Sabda Resources besok ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan untuk kenal Ilsa yang akan datang, kita masih akan masuk dalam kenal sahabat Sabda, akan dengar sharing dari peserta Unhack 2024. Wah, saya nggak bisa ngundang Pak Subari sama Ibu Tabita lagi dong nih. Rekan-rekan yang lainnya ya.
untuk kegiatan Unhack yang akan datang ya, sahabat sabda Unhack yang akan datang. Baik, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah sama-sama sharing tentang AI for God Expo 2024. Kami sangat bersyukur Tuhan karena pelaksanaan ini Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Banyak berkat yang bisa kami pelajari, hal-hal yang kami pelajari Tuhan, sehubungan dengan pemanfaatan ini bagi gerejamu, bagi pelayananmu, dan bagi pekabaran Injilmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hal yang akan diterapkan dalam pelayanan di tempat Pasubari, Ibu Tabita, di Sabda sendiri, dan juga Tuhan, setiap peserta yang mengikuti kegiatan ini, kiranya dapat dipakai dengan lebih maksimal lagi untuk mengembangkan pelayanan dan namamu semakin dimuliakan dimanapun teknologi AI ini digunakan. Terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi dalam kegiatan Kenal Sahabat Sabda selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Salam AI for God. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.